Aku berharap dan aku berdoa semoga tes DNA itu bisa benar-benar membuktikan kalau aku adalah putrinya. Biar monster itu bisa membunuh kita karena kita sudah berbohong selama ini sama mereka. Selama ini aku membesarkan seorang putri. Aku bahkan gak pernah tahu kalau aku punya putri yang lain. Tapi sekarang, menunggu kepastian hasil tes ini rasanya membuatku hancur. Bagaimana kalau ternyata itu semua benar? Kalau DNA-nya cocok, aku yakin pasti Om Indra akan menikahkan Afgan sama putrinya, Isyana. Enggak, Pak Indra nggak kesini. Gak mungkin seorang Om Indra menghubungi saya tanpa alasan. Ini pasti ada sesuatu. Aku akan kasih kalian 25% saham Papa di Daryanto Corporation. Tapi, kalian akan dapat semua itu setelah ngebantu aku ngelakuin satu hal. Apa? Pernikahan aku dan Afgan. 45. 35, that's my last offer. Deal. Handphone nggak aktif. Sekarang udah jelas kan? Pak Indra gak ada di sini. Ya kalaupun ada hal yang mendesak, pasti sekarang dia udah ada di sini. Menurut saya sih lebih baik kita nyamperin dia aja di sana. Daripada kita nungguin hal yang gak pasti. Iya. Dan ya biar kita juga cari tahu yang sebenarnya tuh apa yang terjadi. Enggak, Isyana. Kamu sama Afgan tetap di sini. Afgan, kamu jagain Isyana. Biar aku sendiri aja yang ke rumah Om Indra. Lagian juga kalau kita rame-rame ke sana, yang ada mencurigakan. Afgan, jagain Isyana ya. Kalau sampai ada Om Indra muncul, kamu langsung kabarin aku, oke? Iya, Kak. Yaudah, aku jalan dulu. Di, kamu pegang kaki, aku pegang kepalanya. Bisa. Coba kamu lihat siapa itu. Nat. Nadia, Axel, kok tumben malam-malam kesini? bapak kamu di mana? Saya harus ngobrol sama dia. Papa kebetulan lagi pergi udah dari tadi. Kemana? Tadi aku denger Papa ngobrol sama Afgan. Jadi kayaknya dia ketemu Afgan deh. Tapi kok mobilnya ada di sini? Oh, iya hari ini emang ART pada libur semua. Papa emang suka kayak gitu. Jadi ART sama supir nggak ada yang masuk hari ini. Tadi Papa juga pergi naik taksi kok. Oke, makasih ya. Axel hampir aja ngerusak semuanya. We're this close. Sedikit lagi aja. Kita bisa ketahuan. Oke, mending kita fokus dulu sama masalah yang ada depan mata. Kita pindahin dulu jasad Om Indra. Jangan biarin di sini bahaya. Ayo, let's go. Halo Afgan. Afgan, ada yang nggak beres nih. Om Indra nggak ada di sini. Nah dia bilang dia lagi pergi nemuin kamu. Mungkin sekarang dia lagi di perjalanan menuju kamu. Satu lagi Afgan, kamu harus tetap berjaga-jaga ya. Jangan pernah ninggalin Isyana sendiri. Kamu harus terus di sampingnya. Karena apa yang udah diomongin sama Om Indra selama ini, aku nggak bisa percaya lagi sama omongannya. Kita juga nggak ada yang tahu kan apa yang terjadi ke depannya. Aku juga cek dulu di sini. Jaga-jaga juga. Kita berkabar terus ya. Iya, Kak. Pasti kok. Kakak juga hati-hati ya. Please, kalau ada apa-apa kabarin aku.
Isyana, menurut kamu Om Indra bakal kesini? Gak tahu, Pak. Saya bingung. Tiba-tiba dia nelfon saya. Dia pengen ketemu sama saya, tapi kenapa harus di rumah ini ya? Apa Om Indra ada telepon kamu? Hubungin kamu gitu ngasih tahu sesuatu? Gak ada, Pak. Saya masih belum mengerti apa mau dia. Kamu ingat kan? Om Indra udah ngebahayain kamu sama keluarga kamu. Dia menculik kalian semua. Bahkan hampir membunuh kalian semua. Tiba-tiba dia telepon saya, dia pengen ketemu sama saya. Tapi dia nentuin tempatnya, dia bilang di rumah kamu. Saya nggak tahu maksud dia apa dan apa yang mau dia bahas di sini. Bapak dan Mbak silakan masuk. Tolong buka mulutnya. Tolong buka mulutnya. Isyana, hasil tesnya akan keluar nanti ya. Pak Indra tenang aja. Setelah hasilnya keluar, kalau memang saya bukan anak Pak Indra, saya akan siap dengan semua kemungkinan yang akan terjadi. Tapi kalau saya memang benar-benar anak Pak Indra, saya akan memohon, bahkan berlutut ke Bapak, agar Bapak bisa membebaskan nenek saya. Bapak akan melakukan segalanya kan demi anak. Mungkin Pak Indra ingin menyelesaikan masalahnya sama Bapak. Ya mungkin soal pertunangan Bapak dengan Bu Nadia. Nggak masuk akal. Nggak mungkin, Isyana. Apa kamu nutupin sesuatu dari saya? Maaf Pak, saya belum bisa jujur sama Bapak. Mungkin Pak Indra mau kesini karena tes DNA itu. Dia sudah tahu hasilnya. Kalau aku adalah anak kandungnya. Dan sekarang aku harus berhadapan sama orang yang pernah menghancurkan aku. Dan mungkin dia juga bakal menghancurkan orang yang mencintaiku. Isyana, jawab. Ada yang kamu tutupin? Ya Tuhanku, aku harus gimana? Apa aku jujur aja sama Pak Afgan? Tapi di sana seharusnya nggak perlu ngomong tentang tes DNA itu. Nanti kalau Pak Indra datang, biar dia yang langsung ngomong. Tapi Nek bukannya... Udah, kita tunggu Pak Indra aja. Isyana! Isyana! sebentar ya Pak, saya dipanggil Ibu. Pak Afgan berhak tahu. Tapi kalau aku kasih tahu sekarang, mungkin aku akan kehilangan dia selamanya. Saya harap kamu gak nyembunyiin sesuatu dari saya, Isyana. Iya, Bu. Isyana, apa Afgan curiga sama kamu? Atau kamu mau ibu sama nenek yang ngomong sama Afgan? Oh, enggak, Bu. Jangan sekarang. Ya, tapi mau sampai kapan? Semakin lama ditunda tuh akan semakin buruk. Masalahnya kan Afgan juga nggak bodoh. Dia itu bisa baca situasi. Nanti kalau sampai Afgan tahu kita bohongin dia, pasti dia merasa dikhianati. Bu, kalaupun ada yang harus ngasih tahu Pak Afgan, itu harusnya Pak Indra, bukan aku. Ya aku aja tuh masih belum bisa nerima ini semua. Kalau sampai Pak Afgan tahu kebenarannya, aku nggak tahu apakah dia masih bisa ngeliat aku dengan yang sama atau enggak. Ibu tahu. Kamu hanya ingin melindungi dia kan? Bukan, Bu. Aku lagi berusaha untuk melindungi diri aku sendiri. Nenek ngerti.
Tapi ini adalah masalah yang berat. Ya, Nenek tahu Afgan punya hati yang baik. Bahkan mungkin dia yang terbaik di antara kita semua. Ya itu yang aku takutin, Nek. Kalau memang dia punya hati yang baik dan dia masih bisa menerimaku. Syah. Terus kalau Pak Indra nggak datang, kamu lebih baik memilih bicara atau diam aja? Isyana, Cepat kamu keluar. Apapun yang terjadi, kita hadapi sama-sama ya. Kamu bisa. Afgan ini kemana sih? Kok nggak ngangkat-ngangkat telepon aku? Aku yakin sama insting aku kali ini. Pasti Om Indra lagi bersembunyi. Karena dia sedang merencanakan sesuatu. Afgan ini kemana sih? Kok dia nggak ngangkat-ngangkat telepon aku? Ada yang nggak benar ini. Aku nggak percaya dengan omongannya Nadia. Pasti Om Indra masih dalam rumah. Tapi nggak ada tanda-tanda sedikit pun dari dia. kayak Excel. Kenapa ditelepon balik gak diangkat? Ada apa ya? Berapa lama lagi sih? Nggak tahu, soalnya Axel masih di sini. Dia belum pergi. Pasti dia curiga. Warna kulitnya mulai berubah. Racunnya kuat banget. Kamu pakai racun apa sih? Thallium sulfate. Racun itu bekerja secara perlahan. Tapi dalam dosis yang tinggi, sel-sel seketika mati. Organ di dalam tubuhnya juga membusuk. Bau busuk dari tubuhnya keluar bahkan sebelum tubuhnya membusuk sepenuhnya. Aku pernah baca. Kalau ini racun yang dipakai oleh peracun ulung. Susah banget dilacak. Karena racunnya nggak berbau. Tapi begitu masuk ke dalam tubuh, jasadnya akan bau busuk. Orang krematorium pun juga akan percaya kalau ini kematian alami. Mau pakai surat kematian palsu pun, kita nggak akan lolos. Karena akan kecium baunya. Bahkan dokter forensik langganan kita juga pasti bakal mundur kalau nyoba kayak gitu. Ya harusnya kalian punya rencana yang lebih bagus dari ini dong. Ada orang yang seluruh hidupnya mencari jawaban tentang siapa diri mereka yang sebenarnya. Ada juga orang yang pura-pura tahu sama jawabannya selama ini. Kamu lagi jadi filsuf? Enggak, Pak. Cuma capek. Capek dengan semua pertanyaan-pertanyaan yang gak pernah selesai. Kemarin tuh saya habis nonton sinetron. Terus ceritanya tentang seorang perempuan yang ternyata anak dari orang yang selama ini dibenci banget sama laki-laki yang mencintai perempuan itu. Terus kenapa? Itu kan cuma cerita sinetron, bukan kenyataan. Iya, tapi ceritanya tuh kayak beneran loh, Pak.
Gimana kalau itu beneran kejadian? Dan gimana kalau ya mereka belum tahu sampai sekarang? Kamu bikin saya jadi ikut mikir tahu gak sama pertanyaan kamu. Ya tapi kalau itu beneran terjadi, gimana Pak? Terjadi ke hidup saya nggak akan peduli. Saya akan tetap mencintai perempuan itu. Bapak yakin kalau Bapak mencintai, itu berarti Bapak mengkhianati semuanya. Keluarga, nama besar, bahkan masa depan yang sudah Bapak rencanakan. Dari dulu saya nggak pernah jago ngikutin rencana. Menurut saya hidup itu kita yang nentuin, Isyana. Kita yang milih jalan hidup kita sendiri. Kita yang milih siapa yang bakal kita cintai. Kita juga yang milih dengan cara apa kita pertahankan cinta itu. Semua ada di tangan kita. Ya tapi gimana kalau misalnya perempuan itu cuma membawa sial dalam kehidupan Bapak? Gimana kalau dia malah menarik Bapak ke dalam situasi yang Bapak nggak bisa hindari? Kalaupun saya harus jatuh, biarin aja. Seenggaknya saya nggak akan lari. Saya akan bertahan. Bapak serius? Mau kemana? Kamu udah dalam masalah besar. Kita mau dilibatin juga. Ada jalan lain gak? Buat bawa mayat ini keluar tanpa ketahuan. Ada. Lewat gang belakang. Kalian mau gendong mayat ini sampai rumah? Kita butuh mobil dong. Cuma ada satu cara lain. Mama. Enggak. Ntar. Maksud kalian Tante Paramita? Enggak bisa-bisa runyam dong kalau Tante sampai tahu. Ya itu satu-satunya cara kita. Kamu mau beres atau enggak sih? Ayo, apa solusi lain? Ada nggak? Saya mungkin nggak bisa menghapus semua keraguan kamu. Tapi saya bisa berada di samping kamu. Untuk melalui semua keraguan kamu bareng-bareng. Kalau Bapak mencintai saya, itu berarti Bapak mengkhianati semuanya dong. Bapak akan mengkhianati semua orang-orang yang Bapak sayang. Berarti saya sedang mengajarkan mereka apa itu arti kesetiaan yang sebenarnya. Kalau kebenaran ini terungkap, kalau aku benar-benar anak kandung Pak Indra, bukan cuma aku aja yang hancur, tapi Pak Afgan juga. Ada cerita, bukan dongeng biasa. Ini kisah kita terjebak di antara dua dunia. Isyana, saya cinta sama kamu. Saya mencintai kamu, Isyana. Saat hati bicara logika terdiam di persimpangan mana yang harus ku pegang. Ini bukan cinta Cinderella, tak ada sepatu kaca, hanya rasa yang membara di tengah badai. Ku tetap bertahan meski tak sempurna.
Aduh Adisti, kamu ngagetin Mama. Ini kan udah tengah malam. Kamu kangen juga kan sama Mama? Kamu akhirnya inget Mama dan kamu inget pulang. Aku balik ke rumah bukan buat dengerin ceramahan Mama. Kita nggak punya banyak waktu. Aku perlu bantuan Mama. Apalagi sih yang udah kamu lakukan? Hah? Kalau Mama mau harta kekayaan Om Indra sebanyak 10%, Mama harus melakukan sesuatu. Apa yang harus Mama lakukan? Kamu lagi capek ya? Emang kelihatan ya Pak. Ya, saya emang kurang istirahat sih. Saya hampir gak tidur beberapa hari belakangan ini. Bapak tuh kenapa sih? Sering banget ngedeketin perempuan yang complicated. Saya juga nggak tahu, Shana. Mungkin jawabannya takdir. Takdir saya untuk ketemu sama banyak orang yang complicated. Takdir saya untuk ketemu sama banyak hal-hal yang rumit di dunia ini. Saya berharap semuanya bisa menjadi sederhana, Pak. Kalau itu yang kamu harapin, artinya kita harus menjadi orang lain. Adisti, kita nggak punya waktu lagi. Sekarang kamu hubungin Raffi, kamu bilang Mama butuh jasadnya Indra. Iya. Dan Raffi harus segera mengurus surat kematian Indra. Satu hal lagi yang lebih penting. Di HP Indra itu banyak alat bukti mengenai tes DNA. Pastikan semuanya hilang, lenyap tanpa ada sisa. Oke? Kamu harus menghilang ya. Dari hadapan Nadia, ya sekitar 1 atau 2 hari. Urusan rumah semuanya Mama, karena Excel lagi tidak ada di rumah. Sekarang gini, kamu ingatkan sama Nadia, bilang sama dia harus terlihat shock. Dia harus menangis di depan semua orang. Dia suruh pakai eyeliner agar ketika dia menangis, eyelinernya itu luntur biar kelihatan dramatis. Agar seluruh dunia percaya bahwa dia betul-betul kehilangan ayahnya. Oke. Setelah ini aku bakal hubungin Raffi, Ma. Bayangin deh, Ma. Ternyata Isyana anak kandung Om Indra. Oke, yuk. Apa yang sudah aku lakukan? Papa dari dulu selalu bilang, aku adalah apa yang paling berharga. Nadia, Gilang ini punya mama kamu. Papa kangen ya sama Mama? Ya, Papa kangen banget sama mama kamu. Papa udah janji sama mama kamu. Janji apa, Pa? Ya, Papa janji sama mama kamu kalau Papa akan memberikan apapun buat kamu. Papa akan mengorbankan semua hidup Papa demi kebahagiaan kamu, sayang. Dan Papa nggak akan membiarin kamu untuk merasa kehilangan seperti yang Papa rasakan sekarang. Papa janji. Aku percaya kok sama Papa. Nadia sayang Papa. Iya, Papa apa lagi sayang? Papa sayang banget sama kamu. Sayang, anak Papa cantik banget. Kamu cantik sekali, sayang. Thank you, Pak. Papa rela ngelakuin semuanya buat aku. Tapi sekarang kenapa berubah, Pak? Kenapa? Kasih sayang yang Papa berikan ke aku selama berpuluh-puluh tahun sekarang lenyap gitu aja. Cuma karena selembar kertas itu, Pak.
Apa hasil tes itu sepenting itu buat Papa? Sampai Papa rela membuang satu-satunya anak Papa yang Papa selalu banggain. Papa masih sayangkan sama aku. Aku masih anak Papa kan? Iya kan, Pak? Cuma aku anak Papa, Pak. Cuma Nadia, nggak ada yang lain. Pak, aku segala-galanya buat Papa kan? Pak, ayo jawab, Pak. Papa masih sayangkan sama aku. Pak, ayo Pak jawab, Pak. Hei, Nat. Udah. Cukup. Papa nggak mau jawab aku. Papa nggak mau jawab aku. I know. Udah. Cukup ya. Ayah kamu udah gak ada. Tolong terima itu. Mama. Halo, Ma. Excel kamu di mana, Nak? Kenapa? Mama kenapa? Mama minta tolong kamu kesini ya. Iya, Mama di mana sekarang? Soal Om Indra. Om Indra kenapa? Iya, kamu kesini, nanti Mama Sherlock. Mama kasih tahu kamu kenapanya. Iya, makasih Excel. Adisti, nanti sebelum Excel kesini, kamu nyalakan lampu sirena. Dan kamu bilang sama supirnya kamu, suruh jalan yang kencang. Biar si Excel itu tidak fokus sama dalamnya ambulans. Ya? Mama yakin banget Excel bakal datang? Iya, Mama yakin. Kamu juga bilang sama Raffi ya, bawa jasadnya Indra ke tempat temannya dia itu. Ya? Kamu ingat gak sih, Mama udah bilang berkali-kali waktu di kamar. Hati-hati, karena semua rencana harus lancar. Pertama, Nadia harus fokus dan kamu intimidasi. Suruh dia menangis terakhir. Dan abis itu, tes DNA yang ada di handphonenya Om Indra. Semuanya harus hilang. Termasuk email, WhatsApp, semuanya harus di-clear chat. Oke, Ma. Karena kalau Excel sampai tahu, tuntas hidup kita semuanya. Mendingan Mama mati. Oke, Ma. Aku paham. Ya. Ayo, kamu hati-hati ya. Pelan-pelan ya, Nak. Iya, Ma. Sama sekali nggak ada kabar dari Om Indra. Ada apa ya sama Om Indra? Ini pasti ada yang nggak beres. Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Axel udah pergi. Oke, bagus. Berarti Tante Paramita dan Adisti berhasil bikin Axel pergi. Yup, I told you makanya. Trust us, percaya sama kita. Sekarang kita tinggal tunggu Adisti. Di mana sih Adisti? Kenapa nggak datang-datang? Ini waktu terus berjalan dan dia harus dibawa pergi dari sini secepatnya. Nadia, listen to me. Sekarang kita tinggal tunggu Adisti. Yang penting Axel udah pergi, oke? Apa yang kita harus lakuin sekarang? Kita tunggu. Calm down. Jangan sampai ada kesalahan. Sekecil apapun. Oke, calm down.
Aku bakal pastiin kita bakal ngurusin masalah ini sampai tuntas. What you need to do now is to calm down. Jangan pegang-pegang. Okay. Yes, chill. Kenapa Kak Axel nggak angkat telepon aku ya? Dia di mana? Perasaan gue nggak enak. Jangan-jangan ada apa-apa sama dia. Gue harus cari Kak Axel. Tapi gue juga nggak mungkin ninggalin Isyana sendirian di sini. Ada apa, Pak? Saya harus pergi, Isyana. Kalau saya tinggalin kamu sendirian nggak apa-apa. Iya, Pak. Tapi janji ya, kamu jangan keluar rumah, kamu kunci pintu rumah kamu. Dan siapapun yang datang, jangan kamu bukain. Apalagi kalau yang datang Om Indra. Iya, Pak. Dan Isyana satu lagi. Kalau ada apa-apa, please telepon saya. Ya. Apa aman kalau gue tinggalin Isyana di sini? Gue bingung. Tapi gue harus tetap cari Kak Axel. Saya pergi ya. Iya, Bapak hati-hati. Janji sama saya jaga diri kamu. Ingat, kunci pintunya nanti. Saya permisi ya. Ya, Pak. Ya Tuhanku, aku nggak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi aku mohon, lindungilah aku dan orang-orang yang kusayangi dan kucintai. Mana Disti, Raffi? I don't know. Asli aku nggak tahu. Makanya sabar dulu ya. Sabar, please. Axel, Mama, kenapa, Ma? Axel. Aduh, Mama bener-bener masih shock. Ini soal Soal apa, Ma? soal Om Indra. Om Indra kenapa? Om Indra barusan Apa, Ma? meninggal. Ceritanya panjang, jadi semuanya serba mendadak. Tiba-tiba dia kena serangan jantung. Mama sudah memanggil para medis dan semua memberikan pertolongan begitu cepat. Tapi Om Indra nggak ketolong. Akhirnya Om Indra meninggal, Axel. Sebentar, Ma. Kenapa Mama dan Om Indra bisa di sini bareng? Mama sebetulnya udah tidur. Om Indra menelpon Mama. Mama tadinya nggak angkat. Tapi dia terus menelpon, akhirnya Mama angkat. Om Indra bilang dia minta tolong ketemu. Mama udah berusaha nolak, tapi dia bilang ini mengenai Afgan dan Isyana. Karena di sini dia bilang ada Afgan, Mama akhirnya langsung ketemu sama Om Indra. Terus Om Indra bilang apa? Om Indra bilang dia mau bicara di depan semua orang mengenai Isyana dan Afgan. Karena Isyana itu mengaku kalau dia itu anak kandungnya Om Indra. Berarti Bu Maya sama Om Indra pernah selingkuh gitu, Ma? Enggak, Axel. Ini bukan soal perselingkuhan. Tapi ini kesalahan. Jadi Om Indra itu selama ini yang dia besarkan itu bukan anak kandung dia sendiri. Anak kandungnya itu betul Isyana. Yang salah di sini adalah Nenek Ida. Nenek Ida bilang waktu melahirkan dia sudah menukar Isyana dan Nadia. Selama ini yang dibesarkan Om Indra bukan
anak kandungnya. Karena anak kandungnya adalah Isyana. Kamu dan Nadia itu lahir di rumah sakit yang sama, di hari yang sama, dan hanya selisih beberapa jam saja. Dan dokter kandungan kalian yang membantu kalian lahir dibunuh oleh seseorang. Dan sekarang Exo, Indra dan Isyana melakukan tes DNA. Terus hasilnya gimana, Ma? Itu complicated, Mama juga nggak tahu. Karena tiba-tiba di hadapan Mama, Indra itu menerima telepon. Mukanya pucat, dia begitu shock. Dan dia jatuh. Lalu aduh, Mama nggak tahu lagi. Excel, Mama langsung melihat keadaan Om Indra kayak gitu. Mama udah nggak fokus dengan berita yang ada di handphone. Mama panggil ambulan buat pertolongan. Dan ternyata Om Indra itu nggak ketolong. Om Indra meninggal. Ma, kalau gitu kita harus ke rumah sakit sekarang. Mama masih tahu kan rumah sakitnya yang mana? Mama tahu. Iya, kan Mama bawa mobil sendiri. Jadi kita ketemu di rumah sakit ya. Oke, Ma. Yaudah kita ketemu di sana. Iya, Nak. Hati-hati ya, Ma. Iya. Pak, bawahnya lebih cepetan lagi ya, Pak. Let's go. Hey, Bi. Hai. Are you okay? Iya. Bentar. Semuanya udah aman kan? Mana? Ini tinggal bawa? Yuk. Oke, let's go. Kalau Excel sampai tahu, bisa kacau semuanya. Apa benar-benar udah pergi? Nadia, kamu ngapain sih? Kamu ngapain sayang? Kamu ngapain? Nadia, kamu nggak boleh melakukan itu. Kamu nggak boleh melakukan itu. Papa nggak mau kehilangan kamu. Pak, langsung jalan ya. Ya, let's go. Afgan. Kenapa rumah Om Indra sepi banget? Kemana orang-orang? Nat, kamu mau kemana? Kamu gak boleh kelihatan sama Afgan. Dis, aku mau ketemu sama Afgan. Aku mau jelasin semuanya. Lepasin aku. Enggak, kok kamu ketemu sama Afgan? Rencana kita gagal. Dis, Afgan pasti percaya sama aku. Lepasin, please. Kamu tuh susah banget ya dibilangin. Lepasin! Nat, sorry. Aku nggak bermaksud. Nat. Aku minta maaf.
Sorry, Nat. Kamu istirahat tenang ya, Beri. Yuk. Halo, Afgan. Halo, Kak. Kak Axel di mana? Udah ketemu sama Om Indra? Ada informasi apa, Kak? Afgan, ada banyak hal yang kamu belum tahu. Tapi nanti aku bakal jelasin sama kamu pas udah waktunya. Yang jelas, jangan lepas pandangan kamu dari Shana. Oke? Ya, tapi sekarang aku... Afgan, percaya sama aku. Tetap di samping Shana. Iya, Kak. Oke. Suster, permisi. Pasien atas nama Indra Permadi dibawa kemana ya? Maaf Pak, pasien atas nama Indra Permadi tidak ada. Gini, Axel, kita cek di ICU. Sepertinya datanya belum terupdate. Iya, Ma. Makasih, suster. Iya. Nat, kamu harus kuat ya. Jangan sampai ada yang curiga. Dan kalau kamu nggak bisa kendalin diri kamu, terus ada yang curiga, aku yakin pasti semua akan jadi buruk dan hancur. Atau kamu bakal habisin sisa hidup kamu di penjara. Obat kamu mana? Kamu istirahat ya. Let's go. Kalau Nadia ngacoin ini semua, kita bisa-bisa nggak dapet 35%-nya. Iya sih, dan semoga pihak rumah sakit gak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dan Nadia, semoga dia bisa memerankan perannya dengan baik. Ya. Permisi, Pak Axel ya? Bapak datang untuk mencari Pak Indra? Iya betul. Dia ada di mana, Sus? Kami sangat menyesal dan memohon maaf, Pak. Bu, saat beliau sudah sampai di sini, beliau dalam keadaan sudah tidak bernyawa akibat serangan jantung yang sangat fatal. Saat ini jenazahnya ada di kamar mayat. Kami membutuhkan anggota keluarganya untuk mengidentifikasi dan mengambilnya. Saya permisi. Kemana Indra? Kenapa dia belum datang? Apa dia nggak jadi datang? Perasaanku nggak enak. Ini ada yang nggak beres. Pasti dia pergi ke kantor polisi. Ya Allah, dia pasti sudah tahu hasil tes DNA itu. Dia pasti sudah tahu kalau Isyana putri kandungnya. Dan dia pasti sudah tahu aku yang menukar bayinya. Ya tapi Nenek tenang dulu ya, Nek. Ibu nggak bisa tenang.
Ibu ini, ibu seorang kriminal. Bertahun-tahun lalu, ibu pikir ibu menyelamatkan seseorang. Mike, di sana. Ibu ini seorang penculik dan ibu ini seorang penipu. Dan ibu ini seorang pemalsu identitas dan apa itu, Mike? Ibu akan masuk penjara, Mike. Ibu minta maaf ya sama kamu. Di sana. Nenek minta maaf ya di sana. Seumur hidup kamu menderita karena nenek. Karena kekeliruan nenek. Ibu minta maaf di sana, maafin nenek. Maafin nenek. Excel, apa nggak sebaiknya seseorang itu mengabarkan Nadia, tapi bukan dari pihak rumah sakit? Ya setidaknya kita berdua misalnya. Karena mama tahu saat ini Nadia begitu rapuh. Nadia begitu shock karena dia ditinggalkan begitu mendadak oleh ayahnya. Yang namanya rumah sakit pasti punya prosedur untuk hal-hal seperti ini, Ma. Biasanya pihak keluarga harus dikabarkan langsung dari pihak rumah sakit. Itu udah aturannya. Ya, mama paham. Memang mama tahu dari dulu kalau laki-laki dari keluarga Daryanto emang tidak punya empati. Tapi saat ini setidaknya kita harus bersikap manusiawi. Ya setidaknya mewakili keluarga Daryanto. Itu maksud mama. Untuk menyelamatkan kita semua kok. Bagaimanapun seluruh dunia ini tahu kalau sekarang ini Afgan dan Nadia itu masih bertunangan. Apa kata dunia? Afgan putus dan setelah itu calon mertuanya tewas mendadak. Mama nggak bisa bayangin setelah ini apa kata dunia dan apa kata media. Tunangan yang diputuskan mertuanya tewas mendadak. Atau yang lebih ekstrim lagi. Misalnya bisa beritanya anak muda seorang miliuner memutuskan pertunangannya. Dan setelah itu calon mertuanya tewas. Mama nggak bisa bayangin besok beritanya di mana-mana seperti itu. Excel, keluarga Daryanto ini baru pulih dari segala masalah. Mama tidak mau apa-apa lagi terjadi dari keluarga ini. Kamu harus pikirkan itu. Ya aku juga gak mau Afgan ngelakuin ini semua, Ma. Tapi kan kita sama-sama tahu kalau Nadia itu memang gampang rapuh. Apalagi kalau ada Afgan di sekitarnya. Tapi menurut Mama ini bukan tentang perasaan. Bukan juga Mama mau mengorbankan Afgan. Ini strategi politik keluarga Daryanto. Ya, nanti aku coba ngomong sama Afgan. Ini baru laki-laki keluarga Daryanto. Ya, lakukan nak. Demi keluarga Daryanto. Ayo duduk dulu. Duduk di kursi nenek. Nenek harus tenang. Nenek nggak akan kemana-mana. Enggak. Sudah waktunya aku menghadapi semua ini. Sudah waktunya aku bertanggung jawab atas semua perbuatanku. Shana, kamu akan mencoba mencegah Pak Indra kan? Ya, kamu akan bicara sama Pak Indra kan? Supaya Pak Indra bisa maafin nenek. Karena kita nggak bisa biarin nenek di penjara, Syah. Biar bagaimanapun juga, Pak Indra papa kamu. Apa kamu mau melakukan itu untuk nenek? Ayah aku
Laki-laki itu bukan ayah aku. Dan aku nggak mau punya ayah seperti dia. Terus apa yang harus kita lakukan, Syah? Apa kita cuma menunggu? Terus kita berdoa supaya Pak Indra mau maafin keluarga kita? Ya Allah, kenapa nasib kamu begini ya sayang? Padahal kamu itu punya 2 orang ayah. Tapi dua-duanya gak ada yang berguna. Yang satu kasar dan ingin memberikan kamu kepada orang lain. Dan yang satunya malah ingin mencelakai kamu. Ya Allah. Gimana, Ma? Udah, kalian jangan cemas, semuanya berjalan lancar. Tidak ada yang harus dicemaskan, apalagi dikhawatirkan. Sekarang kalian bisa istirahat kok. Ya. Tapi gini, Raffi, Adisti, kalau Mama jadi kalian berdua harus berdoa sama Tuhan. Jangan sampai Nadia itu mengacaukan segalanya. Apalagi menghancurkan semua rencana kita. Oke? Oke, Ma. Yaudah, istirahat. Oke. Ma. Duluan ya, Ma. Iya. Setelah Nadia menikah dengan Afgan, saham Indra akan segera masuk ke rekeningku. Aku harus segera menghilang. Aku akan segera pergi ke Swiss, mewujudkan semua cita-citaku. Beli rumah yang mewah di Swiss. Dan melupakan semua permainan yang udah terjadi di keluarga Daryanto. Dream come true. Pak Indra kemana? Katanya dia mau ke sini. Dia mau Pak Afgan juga hadir di sini. Apa yang sebenarnya dia rencanakan? Padahal hasil tesnya sudah ada, tapi aku nggak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Isyana, Om Indra udah meninggal. Isyana sedang mikir apa ya? Kenapa Isyana sepertinya terkejut dengan berita ini? Apa jangan-jangan dia udah tahu? Kalau emang dia udah tahu, kenapa dia nggak bilang ke kita? Isyana, ini berita baik buat kita semua, khususnya buat keluarga kamu. Mulai sekarang, nggak ada lagi yang bakal nyakitin kalian, ngancem kalian. Saya pastiin kalian bisa hidup dengan tenang, dengan damai. Afgan, kamu gak tahu pria yang kamu sebut benalu itu adalah ayahku. Kamu anak Indra. Tapi saya putri Bapak. Saya adalah putri kandung Bapak, bukan Bu Nadia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu baik-baik aja kan? Ibu nggak apa-apa. Afgan, kamu harus pergi nemuin Nadia. Kenapa aku harus ketemu sama dia? Ya, dia berhak tahu soal berita ini, Afgan. Dan harus aku yang ngasih tau berita ini ke Nadia? Iya kan, kamu paling deket. Aku nggak ngerti kakak kenapa ya. Mungkin aku deket sama Nadia, tapi itu dulu kak. Aku berjuang mati-matian untuk bisa lolos dari Nadia. Dan saat aku udah berhasil, kakak nyuruh aku untuk ketemu sama dia. Afgan, ayo dong, jangan egois dulu kali ini. Sekarang aku egois. Aku nggak ngerti beneran kak. Kenapa harus aku?
Kakak tahu betapa sakitnya aku saat aku udah berhasil jauhin Nadia. Aku harus nerima ini semua. Sekarang terserah sama kakak. Kakak mau bilang aku apa, egois, atau apapun itu terserah. Satu yang pasti, aku nggak akan mau ketemu sama Nadia. Afgan. Pak Axel, biar saya aja yang ngomong sama Pak Afgan. Pak Afgan, Pak Afgan, bentar. Yang dibilang Pak Axel benar, Pak. Bapak harus menemui Bu Nadia. Kamu nggak paham, Isyana. Ini memang berat, Pak. Tapi Pak Afgan harus. Kamu pikir kalau saya nemuin Nadia sekarang di tengah kondisi yang lagi rapuh, apa yang akan terjadi? Nadia akan anggap ini adalah sebuah perhatian dari saya. Dan dia nggak akan melepaskan saya lagi. Kamu harus tahu betapa kerasnya perjuangan saya untuk bisa lolos dan lepasin diri saya dari Nadia. Sudah ngelewatin banyak hal. Dan saya udah di titik yang berhasil bisa lepas dari Nadia. Pak Afgan, Bapak pikir saya nggak takut kehilangan Bapak lagi. Tapi saya percaya, Pak. Saya percaya kalau Bapak bisa melakukan itu. Saya tahu. Kamu percaya saya nggak akan balik lagi ke Nadia. Tapi kamu juga perlu tahu gimana perasaan saya waktu saya ninggalin Nadia. Saya akan merasa bersalah. Saya akan menganggap diri saya jahat. Saya akan terus dihantui sama perasaan bersalah. Please. Untuk kali ini biarin saya egois untuk memilih tetap ada di samping kamu. Bukan Nadia. Pak Afgan, saya meminta Bapak untuk menemui Bu Nadia. Sebagai tanda kalau Bapak nggak lari dari masalah. Sebagai pertanggungjawaban Bapak. Bapak sudah memulai hubungan yang baik. Jadi tolong, selesaikan dengan cara yang lebih dewasa, Pak. Saya nggak mau menjadi pelarian Bapak. Ya, bukannya saya so suci. Tapi saya cuma mau Bapak tetap menjadi diri Bapak sendiri. Tanpa memendam perasaan Bapak. Saya tahu, Pak Afgan orang yang baik. Saya butuh waktu sendiri dulu. Biarin saya sendiri. Isyana sedang memainkan permainan yang sangat berbahaya. Aku mulai mempertanyakan, apakah aku benar-benar mengenal Isyana? Apakah selama ini aku salah menilai dia? Kamu manipulatif, kamu pembohong Isyana. Selama ini, ternyata kamu cuma pura-pura. Iya, kamu masuk ke kehidupan kita, bikin kita semua percaya. Tapi, kamu tutupi kebenaran yang sangat penting. Kalau saya bisa membunuh pria yang udah ngasih saya segalanya, yang hidup demi kebahagiaan saya, jangan pikir kamu akan keluar dari kamar ini hidup-hidup, Isyana. Cinta